Atau mungkin dia akan menyimpan sama sekali dan gak akan kasih tahu siapapun? Yes, dan itu tanda bahwa dia tidak merasa aman dan tidak merasa diterima gitu ketika mungkin dia cerita ke orang tuanya. Itu Oh. kan yang kayak sekarang tuh jadi concern besar dengan banyak banget isu-isu, apalagi kita sudah lebih terbuka ya dengan Mhm. pendidikan seks, kita tidak lagi menganggap itu hal yang tabu. Dan ya ternyata fondasi dari pendidikan seks itu bukan cuman isi dari apa yang mau kita ajarin ke anak, tapi rasa aman dan koneksi itu tadi. Mmm. Gimana dia akan menganggap orang tua tuh jadi orang pertama yang akan dia datengin untuk cerita apapun. Mhm. Bahkan sekalipun itu mungkin memalukan buat dia, Mhm. gitu kan. Dan bayangin kalau dia tidak merasa aman karena misalnya selama ini dia mau ngomong tapi selalu dihakimi, atau dia belum selesai ngomong tapi selalu diinterupsi, atau udah ngomong didengerin tapi dinasehatin yang tidak berpihak sama dia gitu ya. Mhm. Jadi, meremehkan, emosinya gitu ya, mengecilkan apa yang dia rasakan. Itu pasti akan tersimpan, jadinya ya kita nggak mau menceritakan itu. Dan itu yang banyak juga kan mungkin dari kita dulu, generasi kita dulu yang akhirnya memilih untuk tidak bercerita sama orang tua. Mhm. Karena selama ini merasa ketika dicerita kita nggak dipahami, tapi malah disalah-salahin, Mhm. kayak gitu. Dan gak ada kata terlambat untuk build connection Tidak tadi ada kan? tidak ada kata terlambat, walaupun ketika kita, sadarnya lebih cepat itu lebih bagus ya. Mmm. Karena sudah pasti anak yang dewasa itu kan adalah akumulasi dari masa-masa kecilnya dia ya. Jadi kalau misalnya masa kecilnya dia selama ini ngerasa aman dan punya koneksi, harusnya itu terbawa sampai dewasa. Tapi kalau misalnya masa kecilnya yang mungkin tadi ya ada, ketidakberuntungan mereka untuk bisa dekat secara emosional bersama orang tua, pasti akan sulit. Makanya kita sekarang mendengar banyak banget anak-anak yang cut off orang tuanya, anak-anak yang Mhm. begitu pisah sudah tidak mau lagi, bertemu dengan orang tuanya karena mereka justru malah merasa lebih damai. Jadi ya Mhm. itu perlu ada usaha dari orang tua sih justru untuk Mhm. menyadari bahwa, oh ternyata apa yang saya lakukan itu bukan hal yang tepat dan ini adalah kesempatan untuk saya berubah dan minta maaf gitu. Mhm. Sayangnya nggak banyak ya orang tua yang kayak gitu. Aku bersyukur karena orang tuaku akhirnya mau minta maaf, akhirnya mau berubah gitu. Wow Ya. wow. Sekarang aku mau balik lagi ke pembahasan era digital saat ini. Oke. Kalau kita bahas tentang teknologi, sebenarnya teknologi itu banyak membantu Mhm. atau justru malah menghambat perkembangan anak usia dini?